Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Siska. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Nah, pastinya nggak cuman berita-berita aja. Pasti ada bumbu-bumbu komen-komen dari netizen. Betul, karena kita ada di CNN, Selebriti dan Netizen. Apa sih? Aduh, udah apose aja nih. Kayaknya aposenya semangat banget nih hari ini. Ya dong. Warna merah berpengaruh loh. Oh, warna baju Aku tuh berpengaruh. kalau pakai warna merah tuh kayaknya langsung semangat gitu. Apalagi mau kasih berita-berita yang menyejukkan telinga ya kan. Kayaknya beritanya menyejukkan telinga banget ya. Nah, sebelum ke berita pertama, Cema mau nanya dulu nih. Gimana nih hari ini? Siska, baik-baik aja atau gimana nih? Hari ini aku baik-baik aja ya, seperti hari-hari biasa lah ya. Aku memang selalu baik-baik aja. Oh, selalu Kalau Cema baik-baik gimana? aja. Iya. Kalau Cema pastinya selalu baik, apalagi hari ini bakalan banyak banget nih informasi-informasi yang bakalan kita berikan nih buat netizen di rumah. Karena kayaknya beritanya tuh ada yang mengagetkan. Ada yang lucu. Kayaknya beragam banget ya hari ini. Iya. Langsung aja lah ya, daripada pada penasaran dan gregetan, langsung aja berita pertama. Berita pertama datang dari siapa sih? Dari keluarga Krisdayanti. Memang ini Krisdayanti. kontroversial sekali ya, selalu menjadi sorotan ya keluarga mereka ini ya. Coba dibaca dulu. Nah, ini ada anak bungsu Krisdayanti jalani operasi sunat ditangani hingga 10 tenaga medis. Bentar, Oh my 10 tenaga medis. Ini operasi sunat atau operasi massal sebenarnya? Aku bingung ya, sumpah ini aku bingung banget. 10 orang itu kira-kira ngapain aja Cema? Ganti-gantian gitu. Aduh. Sedikit, terus giliran ganti, potong lagi, terus ganti lagi. Emang kayak gitu Cema? Nggak tahu sih, daripada kita menerka-nerka dan kita cuma kayak mengimajinasikan sesuatu hal yang tidak beres dari kepala kita saat Lucu ini. kan? Mendingan kita langsung lihat aja nih informasinya berikut ini. Cema, aku tuh bener-bener gak habis pikir, aku tuh bener-bener kayak mind blowing banget. Ini tuh 10 orang ya. Dari segi job desk aja aku tuh udah gak kepikiran gimana gitu. Apalagi dari segi biaya, Cema. Nah, dari segi biaya pasti sih semua netizen di rumah juga kayak meronta-ronta ya kan. Jiwa miskinnya tuh langsung meronta gitu kan ya kan. Gemeteran loh lihat. Apalagi ini tuh 10-10-nya tenaga medis profesional yang otomatis mahal semua, nggak ada yang murah. Apalagi kalau misalnya bisa kita tahu nih, dia tuh ditangani di rumah sakit yang bener-bener Tokcer mahal ya. juga. Aduh. BPJS bisa gak sih di situ? Sepertinya BPJS tidak berlaku ya untuk saat ini ya. Apalagi seorang Krisdayanti nggak pakai BPJS kayaknya ya kan. Itu apalagi, bisa untuk sunat 10 orang loh Cema. Nah mungkin nanti Kak Krisdayanti bisa ngadain ini kali ya, sunat massal. Daripada sunat satu orang dengan 10 tenaga medis, 10 tenaga medisnya kita bisa sebar ke beberapa wilayah untuk sunat massal sekaligus ya kan. Tapi kalau menurutku wajar sih, mungkin orang tua kan selalu pengen kasih yang terbaik untuk Betul. anaknya. Apalagi dia punya kapasitas itu loh, jadi ya mungkin sah-sah aja. Bener sih, apalagi Krisdayanti dan Raul Muslim itu terkenal banget dengan apa ya, kekayaannya. Ya bener Ya kan, sih. duitnya nggak bisa habis kayaknya, apalagi untuk hal-hal seperti itu, ya itu hal sepele lah, apalagi menyangkut masa depan anaknya ya kan. Masa depan. Benar sekali, karena ini harus dibentuk sejak dini dan secara hati-hati dan secara profesional. Tuh, Siska aja tahu loh harus hati-hati dan profesional ya. Dan nih, kita lihat komentar netizen yang menanggapi ini semua, kayaknya banyak yang lucu nih hari Seru ini. nih, ya kan? Kita lihat nih komentar yang pertama datang dari siapa? Komentar pertama ada dari Lisa Subagio. Mau julid tapi aku miskin. Oh my god. Langsung kayaknya nggak bisa berkata-kata nih netizen di rumah ya kan. Langsung terbuka. diam 1000 bahasa, apalagi kalau misalnya udah ngomongin masalah nominal dan uang ya kan. Itu kan kayaknya biayanya juga nggak main-main ya. Jadi kayak kita bungkam aja, nggak bisa mengomentari hal-hal kayak gini. Mungkin timbang dia ngelihat anaknya tersiksa, mendingan bayar lebih ya kan. Tapi kalau misalnya Siska sendiri nih nanti punya anak, terus disunat, bakalan ngelakuin hal yang sama nggak sih? Kalau rezekiku misalnya ada untuk segitu ya, nggak sampai 10 juga sih mungkin Cema, ya. tapi mungkin 2 gitu ataupun 3 gitu kan. Tapi 2-3 itu buat apa juga tuh? Ya mungkin mantau, yang satu mantau bisikin, yang satu lagi motongin gantian gitu kan. Bisik-bisik tetangga ya, harus ya biar semuanya lancar. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Datang dari Sambelandalan. Sunatan di Marimah nunggu ada sunatan massal katanya. Sunatan di beberapa daerah nunggunya sunatan massal ya kan, daripada 10
dokter dipakai buat nyunatin satu orang, mendingan Satu ke 10. bikin sunatan masal aja udah. Sayang banget duitnya, ya Tapi kalau Allah. masalah itu kayak saling lihat-lihatan gak sih, Cema? Aku sih nggak tahu ya, karena aku dulu nggak sunatan masal. Dulu aku tuh hampir sama lah. Dulu aku tuh 15 dokter sekaligus yang menangani. Hah? Nah, 15? Gila. 10 aja aku udah bingung. ya Siska ini serius banget ya kalau misalnya ngomongin masalah sunatan. Ya udah, daripada Siska bingung nih sekarang, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa. Next ada dari Sang Bulan. Ya nggak apa-apa, yang punya banyak uang kan mereka, Besti. Kok kalian yang sewot? Tuh, jangan sewot netizen di rumah. Mereka tuh banyak uang, jadi mereka bebas melakukan apapun. Ya kita mah mendoakan yang terbaik dan melihat aja ya. Mungkin ini sesuatu hal yang baru buat kita, tapi itu sesuatu hal yang wajar buat mereka. Ya mungkin Cema, kita kan sobat-sobat miskin tuh susah ya cari uang ya Cema. Itu dihambur-hamburkan begitu saja hanya untuk memotong satu benda gitu. Ya kan kayaknya mungkin sayang gitu loh Cema. Jadi netizen tuh gregetan. Bener. Duh, kayaknya pembahasan hari ini makin absurd gitu kan. Ya udah, kita tinggalin aja nih berita tadi. Kita lihat nih berita berikutnya datang dari siapa ya. Nih dari, Fuji disebut terkenal tapi tak punya prestasi. Haji Faisal hidup ini ada yang mengatur katanya. Emang sih kita tahu sendiri kan kalau misalnya Fuji ini tuh terkenal karena sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau misalnya berita duka ya kan sebelumnya yang kakaknya meninggal dan tiba-tiba Fujinya langsung naik. Dan ternyata itu jadi salah satu komentaran dari netizen di rumah. Tetap nih, netizen di rumah kayaknya ada aja beritanya ya, kan ada aja komentarnya ya kan. Padahal itu ya kalau menurutku itu rezeki dia lah. Betul, ya nggak sih? Bener banget. Ya udah, daripada kita penasaran, langsung aja kita lihat nih beritanya. Ini dia. Aduh, netizen ada aja nih kayaknya komentar-komentarnya. Ya udahlah ya kan rezeki orang tuh beda-beda. Ya mungkin Fuji saatnya untuk karirnya menanjak. Dan kalau misalnya kita lihat juga kan Fuji ini tuh banyak banget di prestasinya. Kayak sekarang dia mau main film. Iya loh. Terus sebelumnya dia aktif banget di YouTube dan di Instagramnya juga dia tuh banyak banget konten-konten yang dia jalankan. Mencoba untuk berkarya ya gitu. Dan itu Benar. kan positif banget. Bener, positif banget. Dan untungnya nih Haji Faisal juga dia punya pemikiran yang positif dan jiwa yang bijaksana. Jadi menanggapi komentar netizen dengan santai, dengan bijaksana, tidak menggebu-gebu dan tidak emosi. Betul. Emosi Netizennya maksudnya. dikasih pengertian. Benar. Kalau itu tuh rezeki orang dan sudah diatur. Mungkin dari karma baiknya selama ini mengurus segala ya kan? Bener, apalagi nih sekarang semenjak sama Torik ya kan, semenjak pacaran sama Torik, Fuji tuh semakin positif, semakin banyak banget nih konten-konten yang dia buat, dan kayaknya tuh seneng aja lihatnya. Makin meroket ya. Bener, dan juga makin ya. menanjak karirnya. Bener. Kita jangan iri-iri, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. Kita harus mendoakan nih karir mereka, jangan sampai menghujat dan mencari celah negatif yang mereka punya. Benar. Nah aku pengen tahu ya, kira-kira kali ini komentar netizen bakalan positif atau negatif? Yuk kita langsung lihat yuk. Nih komentar pertama datang dari Kata Rupa ID. Dia kan kerja ya, bukan hasil ngemis warisan katanya. Tuh, ini netizen yang mana satu nih? ini kayaknya apa ya, bijaksana banget nih. Kayaknya pikirannya logis gitu loh. Iyalah, dia kan kerja, beneran kerja gitu loh, nggak cuma minta warisan. Tapi kalau minta warisan tuh siapa sih? Emang ada warisan? Kalau misalkan dilihat ke belakang sih kayaknya ada ya. Ada ya? Tapi ya itulah pokoknya. Setidaknya itu bukan Fuji mungkin. Bukan Fuji, kan kita sekarang lagi bahas Fuji ya. Udah, itu aja. Oke, next. Next, komentarnya datang dari siapa? Ada dari Dian _ KDP. Yang dihujat makin kaya, yang nggak hujat apa kabar? Tuh, gimana tuh tanggapannya? Iya sih, sebenarnya kita kalau nggak hujat juga nggak ada untungnya loh buat kita. Karena yang dihujat itu kan akan semakin mendapat sorotan ya. Otomatis dia akan semakin dilihat brand dan juga uangnya akan semakin banyak. Sementara yang menghujat, tanpa disadari dia kasih dukungan loh kepada yang dihujat. Ya kayaknya yang menghujat tinggal kenangan. Iya, Jangan makin dong, gigit jangan. jari, Iya, kayak benar. mantan ditinggal ya. Kan? Oh gitu ya. Terus ketemu mantannya, terus ngelihat mantannya ketemu pacar yang baru yang lebih oke dari dia. Nah, kan Kayaknya kayak pengalaman gitu pribadi. Enggak? ya semua pasti pernah ngalamin lah Cema ya. Oh gitu, ya udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa ya? Dari Mr. Irman. Ya emang nggak punya prestasi, cuman hoki gegara Vanessa meninggal. Ada aja yang begini Nih, ya. ini salah satu komentar yang tidak patut
patut untuk dilihat dan dikomentari gitu kan. Dan Kayaknya dicontoh. ini tuh sesuatu hal yang sensitif, nggak boleh lah seperti ini. Udah kan yang lalu ya biarlah berlalu, itu kan musibah namanya kan. Kita nggak pernah mau dapat sesuatu hal musibah seperti itu. Iya. Nah, dan aku pikir ya, kalau seandainya Fuji nggak sesukses sekarang, mungkin nanti dia susah gitu loh mau ngebiayain Baby Gala kayak gimana ya. Mungkin ini jalan dari Tuhan supaya Baby Gala tuh ada yang bisa menafkahi, ya nggak Bener sih? banget. Ya udah nih, berita tadi kita tinggalkan. Kita lihat nih berita berikutnya datang dari siapa sih Siska? Next, ada berita dari Bastian Steele dan juga pacarnya. Nah, disebut terlalu intim, gaya pacaran Bastian Steele dan Sita Marino tuai kritikan warga net. Aduh, Bastian. Kayaknya kalau misalnya ngomongin Bastian sama pacarnya yang satu ini tuh kayaknya terlalu intimate banget gitu. Nah, kamu ngikutin banget, Cema. Secara tidak langsung Cema harus mengikuti ya perkembangan dari selebriti di luar sana ya kan. Jadi biar Cema bisa memberikan informasi ke netizen. Nah, Udah kita. Tapi apalagi Sita Marino juga mungkin lagi naik ya, karena dia kan ada sinetron tuh ya kan. Betul. Jadi mungkin dia sekarang lagi jadi sorotan netizen. Betul. Yaudah, biar kita tahu nih informasi selengkapnya kayak gimana. Langsung aja kita lihat nih. Ini dia. Bastian Steele, Sita Marino, kayaknya semakin dekat aja gitu ya, semakin nempel lengket terus, aduh. Tapi itu salah satu hal yang agak berlebihan sih kalau menurut Cema. Nah, kalau misalnya menurut Siska sendiri kayak gimana tuh? Ya kalau aku intip-intip ya dari Instagramnya, ya mungkin yang dilihat berlebihan karena pakaiannya mungkin ya, dan mungkin berlibur bareng yang biasanya kan itu dilakuin kalau sudah resmi ya gitu. Ya nggak sih? Sebenarnya sih walaupun misalnya lagi pacaran atau masa pacaran juga nggak apa-apa liburan bareng, tapi tahu batasannya aja. Tapi kalau misalnya kayak lihat dari Bastian sama Sita ini, kayaknya netizen di rumah juga notice banget nih kalau kedekatan mereka tuh agak kurang wajar kayaknya. Mungkin karena didukung dengan pakaiannya yang agak minim ya. Bener banget. Yaudah nih kita lihat nih komentar netizen seperti apa sih. Lihat pasangan ini. Komentar pertama datang dari Giar Berlalu. Ortunya kok ya biarin aja ya. Pakai emot sedih loh. Kayaknya netizen di rumah sedih nih lihat kedekatan mereka. Tapi ya namanya juga anak muda ya, lagi di mabuk cinta gitu kan. Jadi kayak dunia hanya milik berdua. Jadi nggak peduli dengan sekitarnya. Betul. Coba yang ada lagi nggak sih ini komentarannya? Kita coba lihat. Yuk. Ada dari Asep Cecep 148553. Ntar kalau jadi nikah udah bosan duluan. Maksudnya bosan apa nih? Ini kayaknya netizen di rumah agak ambigu ya. Iya. Bosannya bosan apa sih? Bosan mainnya? Bosan mesra-mesraannya? Bosan liburannya? Atau bosan apa nih? Ya bosan kan pasti ada ya dalam setiap hubungan. Tapi kan yang penting gimana kita menanggapinya ya nggak sih? Betul, bagaimana kita maintain itu semua. Ya udah kita lihat nih. Komentar berikutnya datang dari Pikbun 12. Di umum aja udah sangat berani gini, apalagi di sudahlah kata. Di mana Pikbun? Di mana coba? Di mana? Ya udahlah, itu kan maksudnya urusan mereka, biar mereka juga mereka udah dewasa, mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat gitu loh. Yang penting tidak merugikan netizen di rumah dan lingkungan sekitar dia. Betul. Nah, Cema nggak kerasa banget berita kali ini udah menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan sedih, kita akan ketemu di segmen berikutnya hanya di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, Cesar. Kayaknya gara-gara efek 24 jam non-stop live aplikasi itu live stream gitu, terus dia langsung kayak di notis sama BNN kalau misalkan dia kayaknya pakai narkoba. Iya. Tapi itu masih dugaan ya, belum terkonfirmasi benar apa enggaknya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan asumsi ya kan. Tapi kalau misalnya lihat live-nya sih emang agak mencurigakan, tapi kayaknya enggak juga sih. Masa sih Cema? Soalnya di beberapa sela live-nya dia sempat tuh kayak minggir-minggir gitu kan. Tapi nggak tahu ngapain. Mungkin itu lagi minum atau lagi makan. Ya kan namanya juga orang live selama 24 jam butuh makan, butuh minum. Nggak cuma joget-joget doang, kan capek gitu. Iya, Say. Pegel loh, Say. Nah, kira-kira kata netizen apa nih, Cema? Langsung aja ada dari Evan_TM03. Diem bae dikatain males.
Giliran kerja keras dikatain nyabu. Lah, serba salah ya Cema. Padahal dia mencoba mencari uang sih, aku rasa ya nggak sih? Secara udah nggak eksis lagi kan? Bener banget, apalagi zaman sekarang ya kan, himpitan faktor ekonomi itu semakin kuat. Betul. Ya kan, apalagi Caesar sendiri sekarang udah jarang banget nih tampil di layar kaca. Jadi otomatis salah satu cara dia untuk mencari uang ya dengan live stream ini gitu loh. Apalagi 24 jam capek banget loh. Dan netizen di rumah pikirnya itu negatif, mulu jangan dong. Padahal hargai keputusan dia. Padahal kan kita kan kalau benar-benar butuh ya, kita akan melakukan apa aja untuk mendapatkan uang yang halal. Dan ini mungkin cara dari Caesar untuk mendapatkan uang secara halal. Jadi dia kuat-kuatin tuh meskipun dia nggak kuat ya kan. Bener, emang sih netizen di rumah nih negatif mulu nih pikirannya. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa ya? Dari Jarwati Spiros 2, orang kalau nyabu mata melotot. Ini muka dia nggak ada beda-bedanya. Hari-hari mah dia begitu ekspresi wajah Caesar katanya. Nih, salah satu contoh netizen yang melihat ke belakang, nggak melihat di situ doang gitu loh. Emang sih kalau misalnya lihat wajahnya Caesar tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Ya misalnya wajah lagi capek ya kayak gitu, wajah lagi seneng ya kayak gitu gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada bedanya sebenarnya. Dan kayaknya netizen yang di belakang ada pengalaman sesuatu dengan obat-obatan enggak ya? Nggak ya? Bercanda. Wah, menggiring opini jangan, lagi. Langsung aja nih, kita lihat komentar yang selanjutnya. Ada dari It's Katami. Kenapa sih neti isi pikirannya kotor mulu, dikira nyari duit enak kali ya? Tuh dimarahin tuh Caesar. Cemah, netizen di rumah dimarahin. dimarahin sama netizen lagi ya. Nih mungkin netizen di rumah bisa coba ya kan di balik layar seperti apa, atau bisa mencoba nih caranya Caesar mencari uang selama 24 jam live. Apakah capek, apakah ekspresinya akan seperti itu, apakah akan merasakan hal yang sama. Biar netizen di rumah juga bisa memilih dan memilah dulu nih sebelum berkomentar. Yes, gitu. bener. Nah, ini kita langsung skip aja. Kira-kira ada berita apa lagi sih, Cema? Langsung aja nih. Langsung aja nih lihat nih ya. Sempat blokir dan ngatain ibunya, anak Eli Sugigi menangis ungkap hal ini. Waduh, berantem lagi, Cema. Dulu sih sempat ya, sempat blok, sempat marah-marahan, sempat berantem-beranteman lagi, tapi kayaknya udah baikan. Dan kayaknya ini anaknya sendiri menyesali dengan perbuatannya. Ya dan nih, daripada penasaran, langsung aja kita lihat beritanya. Berikut ini. Nah, sering berantem, maafan lagi, berantem, maafan lagi. Kalau ibu dan anak memang selalu kayak gitu ya, Cema? Memang seperti itu, tapi ya udahlah ya, namanya juga apa ya? Keluarga. Urusan keluarga, kita cuma bisa menyaksikan dan mendoakannya. Dan kita lihat nih komentar netizen melihat sikap dari anaknya seperti ini kayak gitu. Ada dari Mama Pinter, masih aja settingan nih bocil. Masih ingat beberapa tahun lalu dia settingan gak akur sama emaknya. Jadi kali ini aku tidak percaya, katanya gitu, Cema. Netizen di rumah tidak percaya dan netizen di rumah tidak semudah itu untuk dibodohi. Coba kita lihat ya. Next ada komentar apa lagi nih? Nih, komentar berikutnya datang dari Endang Aprianti 74. Dari dulu juga yang namanya emak tempat berlindung, tempat berteduh, tempat segalanya. Jangan pernah meremehkan dan menyakitin cinta dan sayangi, katanya. Tuh, emang sih kalau misalnya kita lagi ada masalah pasti balik lagi sama emak. Bener. Balik lagi sama orang tua, sama keluarga. Makanya selagi punya keluarga, selagi punya orang tua yang utuh, jaga baik-baik, jangan dimusuhi. Betul. Next, ada lagi komentar dari Weni.Oshin. Drama keluarga. Drama keluarga katanya. Kan kalau biasa orang drama Korea ya. Ini drama keluarga. Drakel. Ya namanya juga keluarga ya. Pasti kan ada naik turunnya dalam silaturahmi ya. Betul. Oke deh netizen. Gak kerasa ya. Semua berita ini tuh udah ada di ujung acara kita kali ini ya. Tapi jangan khawatir karena kita akan masih hadir dan menyajikan informasi berikutnya di episode berikut dari CNN. Nah, sebelum kita pamit undur diri, aku mau ngingetin nih, buat kamu semua untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol, dan mematuhi 5M. Apa aja tuh? Yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak. Terus, yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata, aku Cema. Dan aku Siska. Pamit undur diri dulu, jangan lupa menyaksikan CNN only on MNC Channel. Bye-bye. I am a good boy. Cut the music up. I want foul. Yeah. It's good to be back. I am a good
Hey, hey ladies. Feel me? Hey, hey babies. Hey, everybody. 어디 가나 지르사 여자들은 날 보면 눈에 불을 켜 낮은 only hamster 밤에 사랑을 나누던 gangster 다정다감한 눈빛 자연스러운 스킨